Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya Mang Cek Bicep nonton Setiopal TV di mana bae berado. Tentunya senang nih hari ini Cek Susan. Kita balik lagi tentunya di program Halo Palembang. Yang tentunya pemirsa selama sejam ke depan dari jam 9 sampai jam 10 kita bakal nganjuk ke informasi dan juga wawasan tentang Kota Palembang dan juga sekitarnya, dan juga termasuk tentang isu dan juga tentang topik-topik yang lagi hangat yang juga tentunya pecahnya kita tahu bahwa tahun 2024 KG ataupun sudah tidak nyampe setahun lagi kita bakal menjadi melaksanakan ke pemilu serentak, benar. Nah, tentunya barang ini Cek Susan ya, yang namanya pemilu, pilkada dan lain-lain ini, asa ada yang ngelaku ke, ya asa ada yang nyoblos, asa ada yang milih, pasti ada yang ngawasi juga. Benar. Mangko memang barang ini memang berjalan dengan benar-benar semestinya. Semestinya dan juga netral, Pikri. Nah, Cek, itu pecah tema kita hari ini kita juga sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, tentunya yang sudah berkompeten juga di bidangnya. Nah, tema kita hari ini ialah peran Bawaslu Kota Palembang dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu serentak tahun 2024. Nah, ini kita juga cak mano kira-kira tantangannya, strategi yang dihadapi oleh Bawaslu untuk menghadapi yang namanya pemilu 2024 ini. Benar. Di studio 2 ini kita sudah ngadir ke Bapak Eko Kusnadi Estos MSI selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Cek Susan, Cek Pikri, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sarapan sudah? Sarapan sudah. Sudah. Tambah senang juga nyengok Cek Pikri sama Cek Susan. Iya, viral masuk Pak Eko. Bukan. Iya. Inilah Pak Eko ini yang koordinator bakal ngawas pemilu KG. Benar, koordinator divisi penanganan. Jadi Pelanggaran. kalau ada yang nganar ditangani langsung ditangani. Iya. Senangani PKB-nya. Jadi memang ngawasi supaya memang netral dan memang sesuai semestinya peraturan-peraturannya seperti itu Pak ya. Pak, boleh Pak dijelaskan Pak peran Bawaslu Kota Palembang ini nih, benar, karena kalau ngomongin tentang Bawaslu ini kan badan pengawas pemilu. Nah, itu kan secara judul ataupun garis besar baik ini Pak Eko. Nah, sebenarnya fungsi ataupun tugas peran unian dari Bawaslu ini apa Pak Eko? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pemirsa dan kawan-kawan sekalian, sahabat Bawaslu. Jadi kita berbicara tentang Bawaslu, berbicara juga tentang namanya penyelenggara pemilu. Nah, kita lihat dulu kan sebenarnya Bawaslu ini tidak terlalu tenar dibanding KPU. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang 7 pasal 1 ayat 7 pasal 1 angka 7 di mana penyelenggara pemilu itu ada 3 sebenarnya, yaitu Bawaslu, KPU dan DKPP. Nah, jadi KPU diawasi oleh Bawaslu. Sedangkan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu juga diawasi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Artinya apa yang disampaikan Cek Susan, Cek Pikri tadi, kami juga melaksanakan pengawasan, ada lembaga lain yang melakukan pengawasannya juga, agar kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Nah, terkait dengan pengawasan, peran Bawaslu Kota Palembang juga kita diamanatkan oleh Undang-Undang 7. Undang-Undang 7 itu pasal 101 sampai 104 di mana Bawaslu itu mempunyai kewajiban, fungsi dan kewenangan dia. Nah, kita mempunyai kewajiban fungsi kita di mana Bawaslu itu secara garis besar mempunyai 3. Yang pertama adalah melakukan pengawasan, sudah diawasi, dicegah. Pencegahan. Nah, terakhir baru kata Cik Pikri tadi melakukan penindakan. Penindakan ini ya kita lihat saja nanti ada pelanggarnya di bidang apa. Seperti itu. Jadi pada fungsinya kami Bawaslu itu ada 3 fungsi, yaitu melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran. Seperti itu Cik Pikri. Jadi Pak, sejauh ini Pak kan tahapan ini sudah mulai dilakukan Pak ya, sudah ke tahap berapa ini sekarang Pak? Nah, jadi tahapan pemilu secara garis besar ada 11 tahapan pemilu sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang 7 tersebut. Nah, saat ini kemarin kita sudah melakukan yaitu pendaftaran partai politik secara nasional. Itu sudah ditetapkan kalau tidak salah 18 partai politik secara nasional. Dan ingat Cek Pikri, Cek Susan, ada juga partai daerah, partai Aceh. Nah, jadi Aceh itu mempunyai partai khusus di daerahnya saja. Jadi ada partai daerah dan ada partai nasional. Khusus Aceh dia mempunyai partai daerah. Iya, dan kita nasional yang sudah terdaftar di KPU dan ditetapkan itu ada 18. Nah, kemudian saat ini yaitu tahapan di mana proses penetapan DPS dan DPT. Kemarin pemutakhiran, kemudian sekarang sudah ditetapkan DPS, terakhir nanti ada DPT.
Kapan DPT itu? DPT ini kalau tidak salah di bulan Juli ini bakal selesai. Nah, kalau ditetapkan. Ada satu lagi yang saat ini kata Cek Pikir viral adalah berbondong-bondong banyak artis yang mendaftarkan bakal calon legislatif. Iya, benar. Nah, saat ini adalah pendaftaran bakal calon legislatif. Nah, kemudian setelah ditetapkan pendaftaran akan dilakukan namanya verifikasi administrasi caleg tersebut. Kami Bawaslu melakukan pengawasan apakah administrasinya itu sudah benar atau tidak sesuai dengan peraturan KPU dan perundang-undangan yang ada. Iya. Sejauh ini Pak sudah pernah ada temuan untuk kriteria dari calon itu deh Pak? Nah, sudah kalau saat ini itu, Pak? Temuan kami belum menemukan, bukan tidak menemukan, belum menemukan. Namun nanti kan setelah dibuka ada namanya verifikasi itu baru kita ketahuan apakah administrasinya, contoh surat keterangan sehat jasmani dan rohani ditampilkan atau tidak, atau SKCK-nya sah atau tidak, atau SKCK tahun kemarin tahu-tahu atau apa, nanti akan kita lakukan di waktu melakukan verifikasi administrasi. Seperti itu. Baik, tapi Pak sejauh ini banyak juga yang ngomong bahwa ketika baliho sudah mulai dipasang, bahkan kemarin jauh dari sebelum bulan puasa, ada yang juga ngomong bahwa itu merupakan suatu pelanggaran. Apalagi ada yang sudah nulis sebagai calon anggota legislatif, bukan bakal calon anggota legislatif. Ini jadi problem dasar kemarin yang sempat digoreng sama masyarakat. Cak Mano tanggapannya dari Bawaslu DWN? Jadi itu tadi. Jadi memang Bawaslu kami berperan untuk melakukan yang namanya kecerdasan ataupun pada pemilih, sosialisasi kepada pemilih. Artinya sebenarnya saat ini kita lihat dulu alat peragah kampanye ataukah alat sosialisasi partai politik. Nah, kalau dia memang alat sosialisasi partai politik yang kebanyakan sekarang ini. Nah, kami karena saat ini kan belum ditetapkan calon. Ketika mereka ditetapkan calon legislatif baru bisa. Saat ini kan ditetapkan saja belum, baru partai politik. Nah, di mana juga disebutkan dalam Undang-Undang 7 Pasal 1 Ayat 35, kampanye itu ada unsur ajakan secara kumulatif, visi, misi, citra diri dan ajakan. Kita lihat kebanyakan itu belum ada ajakan. Nah, namun itu bisa ada di namanya Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan estetika ataupun juga mengganggu keamanan publik atau untuk umum. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, saat ini kawan-kawan ya sama-sama memahami bahwasanya kami bukan tidak mau kan. Kalau kita lakukan penindakan, cuman kami sudah melakukan himbauan. Himbauan kepada partai politik, pada tokoh-tokoh politik untuk menjaga etika dan estetika dalam melaksanakan di tahun demokrasi politik ini. Jadi seperti itu Cek Fikri. Jadi itu bisa juga dikategorikan sebagai sosialisasi partai politik. Jadi kalau yang itu tidak jadi masalah sosialisasi. Sebenarnya kita lihat dipasangnya ada ajakan atau tidak, jangan di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum. Terus tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat ibadah, kemudian fasilitas umum dan fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan. Ya. Kalau misalnya terjadi seperti itu Pak, apa kira-kira Pak yang harus dilakukan tindakannya? Apa mungkin ada teguran atau bisa berpengaruh dengan partainya Dewe Pak? Nah, kemarin jadi kita saat ini sudah terbentuk namanya Panwaslu Kecamatan. Di 18 kecamatan, 3 orang dikali 18 kecamatan. Kurang lebih kalau salah tidak 54. Kemudian di tingkat kelurahan kita sudah punya namanya PKD, pengawas kelurahan desa yang tersebar di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Nah, kawan-kawan inilah juga melakukan pengawasan, melihat spanduk. Ya, mohon maaf kemarin ada spanduk alat sosialisasi partai politik yang dipasang diduga di sekolah. Nah, kami melakukan himbauan. Kami temui partai politiknya di tingkat kecamatan karena kebetulan ini tahu itu partai politiknya, diberikan himbauan untuk dilakukan pelepasan. Ya, karena kenapa? Ini adalah fasilitas umum punya negara, di mana di pasal 280 itu dilarang dipasang di tempat-tempat punya pemerintah ataupun akses pendidikan seperti itu, Cek. Termasuk kemarin waktu Lebaran pun, walaupun pakai kalimat ajakan, tapi selamat Hari Raya Idul Fitri rame juga. Rame di masjid-masjid. Kami sudah melakukan kawan-kawan. Teguran Pak ya? Iya, sampaikan secara lisan maupun tulisan. Kalau bahasa kita tidak dengar secara lisan, yuk tulisan. Secara tersurat kepada pengurus partai politik di tingkat kecamatan itu. Ya. Kira-kira apa Pak hal-hal yang memang benar-benar fatal dilakukan oleh partai politik ataupun calegnya itu yang bisa
membatalkan lah si caleg ini untuk bakal calegnya itu. Iya, kita lihat nanti Cek Susan, Cek Fikri kan pelanggaran pemilu ini dikategorikan 4 jenis. Nah, jadi yang pertama adalah tindak pidana pemilu. Yang kedua pelanggaran administratif. Yang ketiga pelanggaran kode etik. Yang keempat pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, di mana kalau kode etik itu pasti penyelenggara pemilu kan, kode etik itu kami KPU dan Bawaslu. Nah, pelanggaran administratif yaitu pelanggaran prosedur dan tata cara mekanisme. Bisa dilakukan pelanggaran oleh partai politik atau caleg, kemudian juga bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Nah, tindak pidana pemilu ini bisa saja dikategorikan caleg atau setiap orang. Masyarakat bisa ya, merusak alat peraga kampanye atau ujaran kebencian, mempersoalkan apa tuh Pancasila, NKRI, keutuhan NKRI, menjelek-jelekkan pasangan calon, itu bisa dikategorikan tindak pidana pemilu. Atau dengan sengaja menghalang-halangi, contoh caleg A menghalang-halangi untuk tidak memilih caleg tertentu, itu juga bisa kena tindak pidana pemilu. Atau dengan sengaja, Cek Fikri, nyoblos 2 kali dari TPS ini, nyoblos lagi tempat TPS lain, itu kena tindak pidana pemilu. Berarti memang hati-hati, walaupun pendukung juga berarti tetap harus dapat juga ganjaran juga. Hati-hati, karena ada pasal setiap orang. Nah, kata-kata setiap orang itu kan, kecuali setiap penyelenggara pemilu atau setiap tim pemenangan, ini setiap orang ada juga pasalnya di tindak pidana pemilu itu. Jadi kalau memang nak milih diam-diam baik. Diam-diam baik. Yang penting di kotak suara itu colok lah. Colok. Misalnya Fikri, colok. Colok. Minjem duit diam-diam, Pak. Iya, apalagi nak milih udah. Nah, milihnya juga tuh aturannya tuh jangan hilang sebagian. Nah, ada kan oknum-oknum masyarakat tertentu, ada dia biar kelihatan memang memilih sebagai bukti, disobeknya sebagian. Itu tidak boleh kan, ada alat coblos yang sudah disediakan oleh KPPS yang memang sudah ditentukan. Disobeknya pecah nak diciren. Nah, nak diciren itu aku milih kan, itu tidak boleh sebenarnya. Dan juga Pak, kalau ngomongin tentang masalah banyak yang maling start tadi kata Bapak itu, ada yang masalah alat peraga kampanye, alat sosialisasi. Cak Mano dengan ini hari kan Pak, caleg ini pecahnya sudah banyak yang mulai keliling untuk kondangan dan lain-lain acara ini. Memang mereka tidak ada masang spanduk dan baliho yang memang dalam artian bukan berupa barang ataupun tapi kalau merupakan ucapan Pak, dia datang ke acara kondangan, terekam dan ngomong jangan lupa Bu, tanggal sekian tahun depan pilih aku. Apakah itu termasuk sebuah pelanggaran juga Pak? Iya, sebenarnya kalau kami sebut tadi, apakah dia sudah ditetapkan atau belum? Kan dia bakal calon, belum ditentukan. Lulus bahebe belum? Ya kan nanti setelah ditetapkan, dinyatakan lulus, dapat nomor urut baru. Kalau sekarang gitu tidak yakin apa dia memang lulus. Jangan-jangan biasanya yang PD itu incumbent Pak. Incumbent. Nah, tapi apa ada Pak incumbent yang tadinya duduk, datanya tidak lulus verifikasi untuk. Ada yang tidak daftar malahan. Iya, incumbent tidak daftar kan. Sudah kami lihat kemarin pendaftaran banyak. Bukan banyak sih, ada incumbent yang memang tidak mendaftar kembali. Apalah malah dia kita tidak tahu juga kan apa itu, apa memberikan regenerasi pada kader yang berikutnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau berbicara tentang ini, itu etikanya memang para calon itu jangan sampai membuat gaduh ataupun menyampaikan hal-hal sedemikian rupa seperti itu. Jadi kami sudah melakukan penghimbauan pada jajaran kami seperti itu Cek Fikri. Jadi ini seru Cek Susan dan juga pemirsa Pal TV di Mano Bae Brado. Sehabis ini kita bakal coba lanjut lagi ngobrol dengan Pak Eko, termasuk kita ngomongin masalah pengawasan ini Pak, bukan baik cuma di tingkat RT, tingkat kelurahan, tapi ada sih kok tempat yang caknya lagi diawasi juga, yaitu sosial media. Nah, banyak juga orang yang sudah mulai snapgram, melarang untuk nyoblos ini ngajak. Nah, lagi kita bakal ngobrol lebih lanjut pemirsa, jadi jangan berenggut kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, kita masih bahas mengenai pemilu 2024 khususnya bagian Banwaslu ini, pengawasan ini kira-kira strategi yang diterapkan ini seperti apa? Ini sudah ada Pak Eko. Jadi tadi Cek Susan kita sudah
bahas masalah pengawasan dari Bawaslu dan juga tadi juga sudah sempat ngobrol dan juga nge-spoiler sedikit bahwa ada salah siko sektor yang pecahnya kalau 10-15 tahun lalu ini tidak terlalu dijingo karena yang main Instagram tidak terlalu rame ya Pak Eko yang main Facebook juga belum terlalu rame, tapi sekarang juga tidak pacak kita pungkiri bahwa kebanyakan uang yang mungkin tidak ada masang APK, belum terlalu banyak masang baliho, tapi masalah sosial medianya sangat-sangat gencar. Nah ini juga jadi salah siko pengawasan enggak untuk Bawaslu Dewe ini Pak Eko? Ya baik, jadi sebenarnya ya mohon maaf bukan mengajari atau menggurui. Kalau baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu membaca pasal demi pasal di Undang-Undang 7 itu sebenarnya semuanya diatur di situ. Kalau menurut ahli pidana kemarin, menurut Ibu Sri yang Muhammadiyah itu menyatakan bahwasanya sebenarnya Undang-Undang 7 itu adalah ranah pencegahan. Kalau kita baca Undang-Undang 7 itu sudah kita melihat pencegahannya di situ. Karena di situ ada namanya proses-proses kampanye, di situ ada juga kampanye melalui media sosial, ada undang-undang. Ada juga media massa. Nah, dalam hal ini strategi kami dalam melaksanakan pengawasan di media sosial, kami menggunakan strategi adalah pengawasan kolaboratif. Mengapa kami sebut kolaboratif? Kami juga melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder yang ada. Nah, juga kami membangun yang namanya kerjasama dan sinergisitas dengan mahasiswa-mahasiswa kampus, organisasi-organisasi kampus. Kemarin di tahun 2022 bulan 11 kami sudah mengundang rekan-rekan adik-adik mahasiswa di aktivis-aktivis kampus untuk mensosialisasikan pengawasan ataupun pencegahan daripada pelanggaran pemilu yang terjadi. Mereka boleh menggaung-gaungkan agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik, jangan mencuri start, jangan money politik, dan kami juga kami jadikan yang namanya polinter agar mereka dapat melaporkan kalau seandainya terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu tahun 2024 nanti. Itu Cek Fikri. Jadi kita lah bekerja sama Cek Fikri dengan mahasiswa, masyarakat dan organisasi yang lainnya. Jadi sudah diedukasi duluan. Jadi jangan edukasi. Sampai mengarahkan ke satu partai atau cak mana itu sehingga bentrok lah ya. Nah, sikok lagi kami lupa Cek Fikri. Mulai di tahun kemarin baru-baru ini bulan 12 di akhir kami juga sudah melakukan sosialisasi netralitas ASN. Mengundang camat-camat lurah sekota Palembang untuk diberikan sosialisasi tentang netralitas ASN. Nah, mereka juga kami minta untuk menyampaikan ke jajaran yang ada di bawahnya. Seperti itu, Cek Fikri. Tidak tahu sampai ke beda. Tapi kami sudah menghimbau mereka. Mudah-mudahan mereka sampaikan itu. Kami yakin lah. Yang diawasi sama Bawaslu ini bukan cuma pengawas, baik. Bukan partainya baik, bukan bakal calegnya baik. ASN, netralitas ASN dijaga. Karena apa tadi Pak? Setiap orang. Setiap orang. Itu. TNI Polri juga. TNI Polri juga harus netral. Ya, karena memang suara itu dari mana baik. Dari mana baik. Tapi anggota Bawaslu Palembang ini berapa banyak Pak? Anggota Bawaslu Palembang ini ada 5. 1 orang ketua merangkap anggota. Oh, merangkap anggota. Iya. Kalau untuk sampai ke, karena kan kita dengar tadi pemirsa, gaweannya ini luar biasa banyak. Banyak, iya saya pikir. Nah, dengan komposisi yang dipunya sekarang, SDM yang dipunya sekarang, ngerasa kurang anggota atau tidak ini Pak? Sebenarnya kalau secara real, kuantitatif, kalau kuantitatif jumlah pengawas pemilu itu lebih sedikit daripada jajaran KPU sampai ke bawah. Nah, kita di pasal 89 saja, Bawaslu itu di tingkat RI 5, KPU 7. Nah, KPU 7. Bawaslu provinsi kita ada 5 dan ada 7, KPU ada 7 juga. Nah, kemudian di kabupaten kota ada yang 5, ada yang 3, Cek Fikri. Nah, kita Bawaslu Kota Palembang karena mata pilih banyak, sebaran penduduknya kita 5. Tapi di kabupaten kota yang mata pilihnya sedikit, Kabupaten Ogan Ilir itu cuma 3 orang. Setiap TPS. Setiap kabupaten kota. Nah, tingkat kecamatan kita namanya Panwascam 3 orang. Setiap kecamatan. Setiap kecamatan. KPU yang jajaran di bawahnya PPK 5 orang. Lebih banyak kan? Nah, di tingkat kelurahan kita disebut namanya PKD. Pengawas kelurahan desa kita 1 orang. Mereka di tingkat desa tuh atau kelurahan itu PPS 3 orang. Di tingkat RT, nah Cek Fikri ada lagi tingkat RT namanya PTPS. Nah, pengawas tempat pemungutan suara 1 orang. Kalau KPU kejajaran namanya KPPS itu 7 orang. Ya memang kalau secara jumlah kita sedikit,
Namun kita tetap melakukan pengawasan karena memang fungsi melakukan pengawasan itu tidak mesti banyak orang. Kita harus juga melibatkan masyarakat tadi. Karena sesuai dengan slogan Bawaslu, bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu Cek Fikri. Kita ada masyarakat Cek Fikri. Iya, yang harus diperhatikan ini. Iya, masyarakat yakinlah pasti membantu daripada kerja-kerja Bawaslu. Ngomongin masyarakat ini Pak Eko, kan memang kadang-kadang tidak bisa kita menyamuk ke pendapat wong Iya. ya Pak Eko. Jadi dari hasil ini kalau kita jengok, misalnya hasil ini si caleg ini yang menang. Tapi cak mano kira-kira memastikan netralitas anggota Bawaslu ini dewek dan staf untuk yang namanya menjalankan tugas pengawas pemilu ini. Ya, kami Bawaslu sekali lagi, kami punya namanya etika penyelenggara pemilu. Jadi ketika kami disumpah menjadi penyelenggara pemilu, melekat juga kami harus menjaga netralitas. Kami punya pilihan, tapi yang tahu itu cuma kami dan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kami ceritakan dengan Cek Fikri yang lain, bisa dianggap kami adalah mempengaruhi, mengajak untuk memilih. Sama keluarga beda boleh deh? Jangan diceritakan. Bini boleh bercerita kita boleh. Boleh. Iya, karena memang kami harus menjaga benar-benar netralitas daripada penyelenggara pemilu. Kalau tidak netral, baik pegawai maupun penyelenggara pemilu, kami punya namanya pencabut nyawa dari penyelenggara pemilu, namanya DKPP. Nah, kalau kita lah disidang oleh DKPP, kalau bahasa kita Cek Fikri gemeter badan kita Cek Fikri. Iya. Kita disidang Cek Fikri. Putusannya itu mengikat. Kalau kata dia tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu lagi, seumur hidup kita tidak bisa menjadi penyelenggara. Cak diterima Walaupun di ya. periode berikutnya lagi. Blacklistnya. Blacklist. Jangankan diputuskan itu, peringatan satu saja akan mempengaruhi ketika kita akan ikut seleksi di periode berikutnya, Cek Fikri. Nah, yang namanya kan kata Cek Fikri media sosial. Sekarang bisa di-download putusan-putusan DKPP jadi EH-nya kan. Wah, ini Pak Eko pernah dapat peringatan ringan dari DKPP. Akan menjadi catatan ketika akan mengikuti seleksi penyelenggara pemilu di periode berikutnya. Selain itu memang amanah masyarakat. Amanah Cek Fikri. Ya, kita harus menjaga. Ya kadang-kadang kita sudah menjaga netralitas, ada saja. Iya. Nah, oknum-oknum yang menyatakan ada permainan. Kan Cak itu omongan masyarakat tuh kadang-kadang tuh. Apalagi kita tidak netral. Tambah kan. Padahal sudah kadang-kadang dihitung di tengah-tengah TPS itu iya, kan. nah itu. Jadi ada kawan yang nak ngajak ngopi, padahal itu kawan SMA. Iya. Dia partai politik. Udah pacak lagi kita nak ngopi masing-masing ya. Kalau memang nak datang silakan datang ke kantor. Nah, ke kantor itu kan partai politik manapun boleh untuk berkonsultasi atau berbicara tentang politik lah. Ketemu di tempat tongkrongan lain. Nah, bahaya. Padahal kita tuh bertemu kangen-kangenan ada Nah, disangkonya nak mensukseskan dia pulau. Jadi kami mohon maaf bukannya sombong sekarang jadi penyelenggara pemilu. Nggak galak lagi ngopi, nggak galak lagi nongkrong-nongkrong. Berhubung aku tidak nyalek, pacak ngopi. Pacak kita nongki-nongki. Ya, menjaga tadi. Tadi nak nyalek lah. Iya. Mikir ay dak cak ngopi kurung ge. Iya. Penting lah ngopi ini jangan. Benar. Yang penting Cek Susan kita tuh berupaya untuk menjaga netralitas. Iya. Jangan ada pandangan dan persepsi orang bahwasanya kita tuh tidak menjaga netralitas. Iya, benar. Membatasi. Bukan resepsi itu. Oh, resepsi. Iya. Dan juga Pak Eko kalau ngomongin tentang pengawas di tingkat RT atau PPS tadi, pengawas di tiap tempat pemungutan suara. Ini kan sudah ada saksi berarti yang ditaruh oleh Bawaslu. Ini apa fungsi dari tiap partai masih naruh ke saksi-saksi mereka? Kalau PTPS itu Cek Fikri, kita dibentuknya 2/3 hari sebelum masa pencoblosan Cek Fikri. Jadi belum dibentuk sekarang Cek Fikri. Tapi sekali lagi kami itu kan pengawasan, kami sudah melibatkan sekali lagi masyarakat untuk melaporkan ataupun memberikan informasi kepada Bawaslu jika ada nantinya kecurangan-kecurangan ataupun rekan-rekan yang bakal calon legislatif ini yang kadang-kadang ya ada dianggap melanggar pelanggaran daripada aturan yang tentang pemilu seperti itu Cek Fikri. Jadi memang beda fungsinya ini tadi Pak antara Bawaslu sama yang saksi-saksi yang ditaruh ke oleh namanya PTPS, pengawas. Pengawas tempat pemungutan suara. Kalau partai sekarang dewek sistemnya pemilihan ini terbuka atau tertutup? Nah, masih banyak simpang siur. Nah, sebenarnya kalau informasi yang dulu yang sampai sekarang saat ini kita tidak tahu saat ke depan kan. Yang saat ini sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Putusannya juga belum. Tapi ya kami sebagai penyelenggara pemilu ya mau
terbuka ataupun tertutup, ya kami tetap menjalankan fungsi kami sebagai Iya. pengawas pemilu. Tidak kata yang berubah Pak. Iya, Berarti. tetap kami melakukan fungsi kami sebagai pengawas pemilu. Artinya memang yang menjadi sorotan itu adalah bakal calon. Terbuka apa tertutup. Kalau kami mau terbuka, mau tertutup, Tidak kami pengaruh, ya. tetap menjalankan fungsi kami sebagai pengawas pemilu. Seperti itu. Baik. Kalau terbuka tuh berarti bisa milih calegnya seperti itu. Ya, Pak kalau Eko, ya? terbuka itu nomor berapapun dia, asal suara yang terbanyak, dia bisa terpilih. Kalau tertutup, ya, Milih partainya baik. ya nomor urut tertentu, nomor urut 1 informasinya Oh, iya. yang terpilih berdasarkan nomor urut seperti itu. Bener, jadi pacak digodok oleh partainya dewek mungkin Ya, ya. kita tidak tahu Ini juga nomor kan. satu ya. Iya. Langsung naik. Benar. Tapi Pak, ketika tahun 2024 ini bederep bahasa kita Iya. nih kan. Iya, bederep, Seluruh mulai dari pemilihan DPRD kota, provinsi, RI, tidak lama kelang beberapa bulan langsung gubernur, wali Iya. kota, presiden. Ini rengko dak bahasa kita tuh Pak? Iya, Dalam dari ngadepinya Bawaslu ini. Iya. Ya, Bawaslu itu kan dalam melakukan pengawasan, ya kita kan punya jajaran. Kita punya strategi melakukan pengawasan. Jadi kalau kita lakukan pengawasan, ya kalau berbicara tentang rengko atau kita sudah tadi sumpah janji jabatan kita melakukan pengawasan dalam setiap tahapan. Kalau prinsip kami itu kita bangun lebih pagi daripada penyelenggara yang lain. Benar. Dia balik, kami belum balik. Ya itu. Kalau dia datang, kami dulu lebih datang. Iya. Karena kita melakukan pengawasan. Pecah MC Pak berarti. Iya. MC Iya. itu Pak pengantin belum datang kami lah datang. Iya, nah, seperti Uang yang itu. lain lah makan lah balik, kami juga belum. Kita belum balik, Iya. nunggu amplop. Iya. Kurang lebih. Kecuali dia ngomong transfer. MC, baik. transfer. Iya. Iya. Ada mungkin pas lagi penyelenggaraan tuh ada karena mungkin capek atau apa, ada anggota-anggota yang mungkin capek jatuh Iya. sakit apa cak mana. Ada yang jatuh sakit ada. Ada juga yang mohon maaf baru-baru ini kemarin dari mengikuti acara rapat pleno karena pulangnya malam ada yang kecelakaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang jadi penyelenggara ini pertama mental dan fisik disiapkan. Kadang-kadang kita cek pikri selesainya juga macam kemarin pendaftaran partai politik. Itu jam 1 malam kami baru pulang ke rumah. Wah. Nah, besok paginya hari Senin ya sudah harus melakukan pengawasan yang lain lagi. Nah, itulah makanya dibagi 5 divisi tadi. Ada divisi yang melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya seperti itu Cek Fikri. Baik. Tapi Pak Bawaslu ini berarti masa tugasnya 5 tahun sekali. 5 tahun Cek Fikri. Nah, ini kan Pak pacak dikatakan bahwa agak bergebuk karena inilah di tahun 2023 Iya. dan juga tahun 2024. Di tahun 2019 sampai 2022 kemarin Pak, waktu masih jauh nih Pak. untuk Iya, tugas. jauh. Apa Pak yang dilakukan? Oh, Bawaslu tugas. ini, Pak? Nah, Iya, jadi tugasnya Pak. Bawaslu ini selain itu juga melakukan sosialisasi partisipatif untuk melakukan yang namanya sosialisasi bagaimana pemilu yang baik, yang benar itu. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih, Cek Fikri. Jadi kalau dianggap uang, 5 tahun kemarin katik gawi, kita ado. Ada yang ngomong bahwa Nganggur. 2024 bae begawe Bawaslu. Nah, Iya, ada yang ngomong Bawaslu dan KPU itu katik gawi katanya. Iya. Pemilu baik. Ada kami setiap bulan kami melakukan namanya pemutahiran data pemilih. Pemungutan Ya, data pemilih. Pemutahiran. Pemutahiran. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oh. Nah, jadi kita melakukan itu, Cek Fikri. KPU kita melakukan pengawasan pemutahiran itu dan juga melakukan sosialisasi, Cek Fikri. Sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi juga kepada partai politik, itu Cek Fikri. Wah, jadi banyak. Iya, ada Cek Fikri. Jadi studi banding juga kita melihat bagaimana proses yang ada di misalnya di kabupaten di daerah Semarang. Kita sudah kemarin kan Semarang melakukan pilkada serentak tahun 2020. Kami studi tiru bagaimana proses mereka bisa melaksanakan dengan baik. Kenapa Semarang Pak yang dipilih? Apakah indikator dari kesuksesan dari Bawaslu Semarang kemarin banyak melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN. Oh. Nah, kita mencoba bagaimana proses penanganan pelanggarannya, bagaimana proses putusannya, bagaimana juga proses tindak lanjutnya, seperti itu. Kan kalau terjun ke masyarakat kan pasti banyak juga lah yang dukung ya ataupun yang tidak dukung. Nah, cak mana ngadepinya ini Pak Eko dewek dengan yang masyarakat tipe, tidaklah aku tidak kate yang aku seneng pemilihan ini. Aku mungkin tidak bakal nak milih apa cak mana. Bener. Cak Iya, itu. itu sebenarnya kita kan melakukan namanya pendidikan sadar politik. Iya. Ya, satu suara saja berarti Benar. bagi negara kita. Artinya satu suara akan menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Kami menghimbau kepada masyarakat, nanti kan kita pemilunya
sama dengan hari Valentine, Cek Fikri. Oh, 14 Februari. Kalau itu hari kasih sayang, kita nih hari kasih suara. Kalau Fikri hari kasih ibu. Hari kasih ibu. Jadi kita tuh kalau masyarakat, kalau anak-anak muda yang milenial itu hari Valentine katanya hari kasih sayang. Kita saatnya hari kasih suara. Wah. Ya. Ayo kasih suara Anda untuk keberlangsungan pembangunan dan pemerintahan ke depan. Seperti itu, Cek Fikri. Tapi kalau untuk mungkin agak menyimpang sedikit, untuk pemilihan presiden itu kapan kira-kira? Nah, jadi pemilu di tanggal 14 itu serentak. Serentak itu pemilihan DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan presiden. Ada 5 kotak suara. Nah, jangan sampai salah itu. Ada warna-warnanya, Cek Fikri. Agak kita belum tahu warna ke depan apa yang ditentukan. Iya. Seenggak ada warna-warnanya. Itulah tugas petugas KPPS mengarahkan. Ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, letaknya di sini. Seperti itu, Cek. Ada tugas-tugasnya galo, Cek. Iya. Cek ini nyucuk Jokowi masuk DPR kota. Apa ada gambar lain ini kan? Nah, harus ada letak-letaknya, Cek. Kenapa Pak Jokowi laju turun jadi DPR kota? Iya, enggak lagi, karena dia radio prodi. Kemarin kan, salah masuk kota. Oke, ya. Bisa Val TV di mana Brado, ini makin seru dan juga makin luas wawasan yang kita dapat dari Pak Eko selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang. Tapi kita masih punya segmen lagi yang bakal kita tanya ke pemirsa. Mangko informasi kita hari ini bakal lebih lengkap ya Susan. Jadi pemirsa jangan mano-mano, tetap dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih banyak Mang Cek Bicek, balik lagi kita di Halo Palembang. Cek Fikri dengan Cek Susan masih bersama dengan Pak Eko Kusnadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang. Jadi kita sudah banyak nih yang tadi mulai dari masalah pengawasan di sosial media dan juga kita sudah tahu juga gawian Bawaslu ketika sebelum ataupun jauh hari dari 2023 2024 jadi banyak gawe Bawaslu nih, cuma ndak terjinguk baik. Jadi memang yang tadi pecah uji Pak Eko tadi ngomong setiap bulannya melakukan sosialisasi ke masyarakat baik itu instansi juga Pak Eko ya. Nah ini Pak Eko ngomongin kan ini kan penanganan dari pelanggaran. Nah, cak mana kira-kira Pak Eko melakukan penanganan dari aturan pelanggaran ini dewek untuk pemilunya? Jadi Bawaslu ini kan di Bawaslu ini kalau khusus di Palembang ini ada 5 komisioner. Ada divisi-divisinya bahasa kita, Cek. Ada namanya divisi hukum. Nah, divisi hukum dan sengketa. Jadi kalau ada namanya sengketa itu divisi itu hukum. Nah, kami dalam hal ini saya sendiri adalah divisi penanganan pelanggaran. Divisi penanganan pelanggaran ada teknisnya, Cek. Kalau dalam melakukan penanganan pelanggaran tadi bukan Cek pikir tadi tangani bukan. Ada teknisnya. Iya. Teknis penanganan pelanggaran itu, Cek, kita pakai aturan SOP ADO, Cek. Namanya Perbawaslu 7 tahun 2023. 22. Nah, teknisnya itu di situ menangani melakukan temuan dan laporan itu ada penanganannya. Jadi unsur pelanggaran pemilu itu ada 2, Cek. Ada temuan, ada laporan. Nah, ada temuan, ada laporan, ada lagi ditambah informasi awal. Jadi kalau masyarakat melakukan laporan, kita ada teknisnya. Mereka melaporkan, kita layani, ada juga SOP dan teknis-teknisnya yang diatur di Perbawaslu 7 tahun 2022. Nah, ini kan kami ini sedikit lah banyak tahu soal aturan-aturan pemilu. Kalau kami yang nemu cak mana itu Pak Eko? Laporkan, Cek. Lapor ke. Jadi syarat itu ada syarat formil dan material. Nah, itu? Minimal kalau di Undang-Undang 7 itu pasal 454 ayat 4 itu menjelaskan ada 4 minimal yang harus dipenuhi wong nak ngelapor. Identitas pelapor. Nah, nama dan alamat pelapor. Yang kedua, pihak terlapor harus tahu nak melapor ke siapa, jangan tidak tahu. Yang ketiga, uraian kejadian. Nah, dia harus tahu uraian kejadian dan tempat kejadian. Kalau yang ngelapor nih pengen udah disebut ke cak mano? Bisa enggak? Memang enggak kami sebut ke kami rahasia Tapi cukup nyampe untuk data kali ya, data Pak Eko. Dia juga bisa memberikan informasi, Cek. Namanya informasi, datang bawa tulisan, njuk bae di KPU. Ada buktinya, itu kami akan tindak lanjuti dalam bentuk informasi awal. Iya. Misalnya pikirin nak nyalek kaget
ini Pak Eko dunia ada serangan-serangan. Iya, Misalnya bisa. kan? Iya, Ya itu. Cek Susan tadi gak ketahuan enggak lemah? Iya. Ya bisa baik secara tertulis surat antarkan Cek Susan langsung balik boleh asal ada bukti tadi Cek. Ada buktinya, Jangan ya. nunjuk Baik. surat B katik bukti Cek. Iya, Iya. baik itu berupa Nah, mungkin Duit 50 kamu butuh. Tidak kuat. Nggak Iya, kuat bukti itu itu. buktinya. Ya buktinya tuh bisa foto. Bisa Kalau foto. dia rekaman ya masuk dalam flash disk. Iya. Cek mana Cek. Apakah chat? Iya. Di Iya, chat, benar ya. Iya. Oke, pagi-pagi tunggu di depan Ja- sana. Iya. Jadi memang ada bukti yang konkret dan juga Konkret. yang Bisa dipertanggungjawab lah bisa ya. dipertanggungjawab. Iya, nah, ada juga selain kalau bahasa gitu malas datang ke kantor. Iya, cak mana? Ada melalui online aja gitu kan. Online. Sigap lapor. Sigap lapor. Ada sigap lapor. Ada WA atau apa itu? Sigap lapor itu ada website. Website. Ketik be sigap lapor, ada caranya langsung di situ. Sejauh ini Pak, dari laporan yang Iya. sudah diinjak ke masyarakat, kebanyakan masalah apa Pak? Sebenarnya palingan ya katanya dianggap itu tentang kampanye di luar jadwal, oke. money politik. Nah, money politik itu ingat, money politik itu objek itu kan duit. Iya. Kalau ngomong money politik duitnya tidak ganti, mana? Iya. Wong nih kadang-kadang money politik ini mohon maaf pelanggaran yang agak sulit. Kenapa kami bilang sulit? Karena suaranya ada, uangnya tidak ganti, bukti tidak ganti. Iya. Bener tak ya? Kadang-kadang yang diinjuk tuh kadang-kadang diam, tidak mungkin nak ngomong kan? Iya. Yang galak ngomong nak diinjuk kan? Bahaya soalnya. Iya. Jadi sebenarnya objek-objek itu pelanggaran itu sebenarnya kalau tidak galak datang ada sigap lapor. Nah, ada juga yang namanya kalau memang ini nih, ya dantar ke baik. Surat tiki atau apa. Kan sekarang ada yang namanya kurir. Ya, benar-benar antar. baca ya. Bisa secara lisan maupun tertulis. Ini Banwaslu ini juga mengawasi seperti dana kampanye itu juga. Yo. Cak mana itu kira-kira? Jadi kami itu melakukan pengawasan dalam hal ini apakah sumber dananya itu dari mana, tidak boleh melebihi dari aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti itu Cek. Jadi kalau dia ada kampanye itu tidak boleh dari apa namanya unsur pemerintah lah. Mau ada ya usus dia untuk dari pemerintah. Jadi ada pengawasan-pengawasan unsur ataupun dari mana asal sumber dana kampanye itu. Dana Cek. kampanye Iya, Cek itu Cek. Ada batas tertinggi. Nah, jadi saya lupa berapa batas tertinggi tapi ada diatur di undang-undang itu jangan melebihi batas-batas tertentu seperti itu Cek. Jadi mulai boleh kampanye yang besar-besaran yang itu tuh kapan kira-kira? Setelah ditetapkan nanti. Ya. Mulai kira-kira kalau untuk tanggal atau bulan? Nah, tanggal saya lupa ada tahapan, ada di tahapan di PKPU nomor 3 tahun 2022. Nah, ada tahapannya di situ deh. Nah, tahapan-tahapannya. Jadi kampanye itu ada yang difasilitasi oleh KPU. Kalau nak masang-masang tuh ada yang difasilitasi. Iya, bukan apa Pak Eko, soalnya kalau anak nyiap ke tanggal nih pikirin nak ngosong ke jadwal ya. Iya. MC ya. Iya. Iya. Karena pikir belum nyalek tidak apa-apa. Emang kau nak ngosong untuk Bawaslu nih. Iya. Iya. Itu lemaknya. Jadi kalau kita jadi MC tidak terafiliasi dengan partai lemak Cek. Kemana baik kita baca? Karena kita bukan anggota partai tertentu kan Cek itu. Benar. Jadi tentunya pemirsa banyak pengawasan dan juga tadi sudah dikatakan dengan Pak Eko bahwa kalau sudah masuk masanya itu kayak mulai dari alat peraga kampanye dan lain-lain itu ada yang dibuat ke sama KPU itu Pak. Aduh. Namanya alat peraga kampanye itu ada difasilitasi oleh pemerintah ataupun KPU ada. Per partai atau per caleg? Per partai. Jadi ingat, bukan caleg ya. Peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, tapi di dalamnya ada namanya caleg-caleg calon legislatif seperti itu Cek. Jadi memang yang dilakukan itu untuk partai politik. Partai Pak, politik seperti itu Cek. Kalau Bawaslu dewek sudah banyak bersinergi dengan apa pihak-pihak terkait Iya. Mano Bay. Karena masalah pecah kayak mungkin ketika lah masuk masa tenang, nah menertibkan ini kan tidak mungkin Bawaslu yang nak ngelepas Yo, ke ini kan benar. tentunya ada sinergitas dengan Pihak-pihak kepolisian, itu. TNI. Jadi kami sudah menjalin sinergisitas dengan unsur-unsur yang ada stakeholder kami seperti dengan kejaksaan, dengan polisi. Nah, kalau dengan jaksa dan polisi kami tergabung dalam sentra gakumdu, Cek. Lupa Apa kami tuh? jelas. Penegakan hukum terpadu. Jadi kalau pidana pemilu kita menangannya melalui sentra gakumdu, Cek. Ya, jadi masyarakat ya? khusus jangan menganggap kalau dia tidak pidana Bawaslu saja. Yang menentukan tidak pidana pemilu itu ada 3 unsur tadi, Cek. Bawaslu,
polisi dan kejaksaan. Nah, itu yang menentukannya tuh. Jadi bukan Bawaslu sendiri. Ini Bawaslu tindak pidana menyatakan. Tidak, ada 3 unsur tadi. Bawaslu, jaksa, dan polisi. Kemudian kami juga menjalin dengan Kesbangpol selaku pemerintah daerah melalui Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi. Kemudian juga kita menjalin kerjasama dengan pihak TNI. Nah, dengan Kodim. Dan terakhir juga kami juga Satpol PP. Nanti kan kami butuh Satpol PP dan jajaran-jajaran yang ada di kecamatan. Seperti itu, Cek. Nah, kalau untuk pemilih yang mungkin kita tahu banyak ada kekurangan disabilitas segala macam itu. Cak, mana kira-kira penanganannya? Kalau disabilitas itu, Cek, itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tuh. Disabilitas itu sama mempunyai hak pilihnya. Nah, kami juga sudah melakukan sosialisasi, Cek, kemarin. Sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Bagaimana caranya kami sudah melakukan. Mereka didampingi atau Cak? Iya, didampingi, Cek. Jadi didampingi oleh orang yang dipercaya dia, Cek. Jadi tidak pacak gitu. Aku benampingi dah. Dia gitu nentu ke siapa, Cek. Dia yang menentu ke dewek terus dilapor ke dia di penyelenggara apa tuh KPPS tadi. KPPS boleh tidak mendampingi? Ya kalau dia tidak nunjuk. Kalau dia nunjuk yang keluarga lain, ya silakan dia yang menunjuknya. Ya. Jangan aku nampingi, tidak bisa juga, Cek. Gitu. Kan dia yang nak milih, dia kan punya uang yang dipercaya dia. Seperti itu. Agak dia nyuruh nak milih partai tertentu, tahu-tahu dipilih orang lain kan. Nah, itu kita tidak tahu, Cek, karena dia punya pilihan dan dia juga punya uang yang dipercaya di keluarga dia, Cek, itu, Cek. Baik. Mungkin terakhir ini Pak Eko, sebelum kita nutup perjumpaan kita Halo Palembang edisi hari ini, untuk masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang lagi nonton, boleh njuk ke himbauan ini Pak tentang pemilu serentak yang bakal kita langsung ke tahun 2024 mendatang. Silakan Pak Eko. Ya. Masyarakat, warga Kota Palembang khususnya dan juga Provinsi Sumatera Selatan, mari bersama-sama kita mensukseskan pemilu ini. Karena ini adalah pesta demokrasi, pestanya juga harus aman, tertib, damai. Karena pada dasarnya pesta ini 5 tahun sekali. Mari bersama-sama kita melakukan hak pilih kita. Mari kita memberikan kasih suara kita agar keberlangsungan pembangunan juga berlangsungnya pemerintahan itu berjalan dengan baik, efektif, sesuai dengan amanah undang-undang, yaitu efektif dan efisien. Satu suara saja berarti, jadi kalau Anda tidak melakukan pencoblosan atau pemilihan, berarti suara Anda hilang sia-sia. Ayo sama-sama kita untuk melakukan pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Itu, Cek. Kasih suara Anda. Kasih suara Anda. Bukan kasih sayang lagi. Bukan. Kasih suara Anda. Itu yang paling penting, berarti tanggal 14 Februari itu selain hari kasih sayang, hari kasih suara. Kasih suara. Iya, luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak yang diceritakan ini, tapi mungkin waktu sudah 1 jam ini pemirsa kita kantor Bawaslu, Iya, kantor, kaget kalau memang ada atau nak seleksi baru ya. Tempat ngopi, kan nyalek gitu. Oh iya. Kalau tidak nyalek baca punya ngopi. pempek bileha. Sudah makan langsung telaha. Bukan ini pempek belede. Sudah makan tedede. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Eko Kusnadi, SOS MSI selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang. Semoga audio harapan tadi tentunya bakal terrealisasi demi terlaksananya pemilu yang ada di Kota Palembang secara aman dan juga tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh pemirsa PAL TV yang sudah nyaksikan Halo Palembang. Besok kita bakal balik lagi pemirsa dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuman di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Fikri. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.